Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ani yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pertemuan kali ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kenikmatan yang lain. Tentunya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait tentang pertemuan pertama, yaitu riba, transaksi riba, yang mana terfokus pada riba qarat, yaitu riba utang piutang. Baik, capaian pembelajaran setelah sesi ini diharapkan para mahasiswa untuk pertama adalah memahami konseptualisasi riba secara umum, menguraikan definisi riba qarat dan landasannya, dan yang terakhir menjelaskan tujuan pelarangan riba serta contoh kontemporer yang terjadi pada saat ini. Total yang kita pelajari pada saat ini diantaranya adalah analisa ragam riba dalam kitab-kitab Toros. Setelah itu kita bicara riba qarat itu sendiri, akan substansinya, hukum dan larangannya, terus kita bicara maqasid, kriteria dan lingkupnya, praktek riba qarat dalam bisnis kontemporer, yang terakhir adalah alternatif yang halal, dan juga di sana nanti sedikit menyinggung pada fatwa DSN MUI. Baik. Ragam riba dalam kitab-kitab Toros. Kalau kita ketahui, kita baca beberapa redaksi dalam kitab-kitab Toros, itu banyak sekali redaksi-redaksinya. Artinya ragam dan jenisnya itu antara satu ulama dan ulama yang lain berbeda. Ragam-ragam dalam membaginya, istilah-istilah yang dipakai itu berbeda, versinya bermacam-macam. Antara mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, di sana ada beberapa perbedaan. Akan tetapi kalau kita lihat misalkan beberapa ulama menyebutkan dua jenis riba, yaitu riba nasiah dengan riba fadl. Sedangkan riba yang kedua adalah sebagian ulama menyatakan riba nasiah, riba fadl, dan riba liyat. Dan yang ketiga di antara para ulama menyebutkan yaitu riba nasiah dan riba sarf. Itu riba yang terjadi akan penundaan dan juga sarf tukar menukar. Sedangkan kalau kita lihat secara umum, disimpulkan klasifikasi umumnya, maka riba terbagi menjadi dua, yaitu riba qarat dan riba buyuk, yang mencakup riba fadl dan riba nasiah itu sendiri. Perbedaan nama tidak menjadi masalah selama substansi yang dinyatakan itu sama. Maka perbedaan antara klasifikasi penamaan riba bukanlah pada suatu substansial, tetapi hanya pada pengistilahannya saja. Sebagaimana kaidah fikih kita tahu, al-ibratu fit tasarrufati lil maqasid wal mabani la bil alfati wal mabani. Maka maksudnya pengibaratan dalam tindakan suatu itu tertuju pada tujuan dan makna, bukan pada istilah-istilah dan konstruknya tersebut. Jadi artinya jelas diperbolehkan perbedaan ini terjadi. La muhasyata fil istilahi, tidaklah ada perdebatan dengan pengistilahan yang terjadi satu dengan yang lain. Maka artinya pengistilahan ini terjadi perbedaan itu hal yang lumrah, karena memang penamaan bisa berbeda, tapi pada substansinya itu dinyatakan sama dan tidak ada perbedaan. Pengertian riba secara bahasa apa? Yaitu az-ziyadah, yaitu tambahan. Awin nama, yaitu artinya perkembangan atau tumbuh. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya kita sebutkan Al-Hajj ayat 5 ini, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kemudian bila kami telah turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Maka di sini dimaksudkan adalah bertambah dan berkembang, yaitu ihtazzat wa rabat. Itu maksudnya di situ. Sedangkan surat An-Nahl ayat 92 menyatakan antakuna ummatun hiya arba min ummatin. Maka disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain, maksudnya adalah jumlah yang lebih banyak. Ini dimaksudkan seperti itu. Sedangkan pengertian riba dari aspek istilah, yaitu tambahan pada barang-barang tertentu. Ini maksudnya dari mazhab ulama Hambali. Hanbali ya, mohon maaf. Ini maksudnya apa? Yaitu ada tambahan-tambahan pada barang-barang tertentu. Kalau kita lihat pada keterangan ulama Hanafi, mazhab Hanafiyah, yaitu apa? Tambahan pada imbal atau iwat dalam transaksi harta dengan harta. Artinya ada tambahan tanpa imbalan, tanpa iwat, tanpa kompensasi. Transaksi harta dengan harta. Maksud tambahan di sini adalah tambahan harta meski secara hukmi saja.
sehingga definisi mencakup riba nasiah dan jenis akad jual beli yang fasid atau rusak. Ini ulama Hanafi. Artinya ketika terjadi penundaan, biarpun tidak terjadi penambahan pada materi, tapi kepada penundaan pembayarannya, maka ini termasuk kategori penambahan dinyatakan hukmi, yaitu secara hukum. Sedangkan riba diartikan penambahan, yaitu tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang secara batil atau bertentangan dengan syariah. Ini yang dimasukkan seperti itu. Sedangkan dinyatakan pada yang terakhir, yaitu apa? Penambahan pada harta dalam akad tukar menukar tanpa adanya imbalan atau pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal pada pinjam-pinjam secara batil. Artinya memang terjadi pada dua aspek ya, tukar menukar dan juga posisi utang piutang, di mana ada penambahan dan penambahan ini dinyatakan batil, tidak sesuai dengan syariah. Nah, landasan pelarangan riba bagaimana? Ini pelarangan riba, teman-teman sekalian, ini berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' ulama. Kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam 4 kali redaksi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun. Surat Rum 39. Dan suatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah SWT, maka yang berbuat demikian tersebut, itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi artinya, kalau kita lihat di sini, ini riba dihadap-hadapkan dengan namanya zakat. Kalau riba bertambah dari segi manusia, padahal dia tidak bertambah di sisi Allah SWT. Tapi kalau kita lihat zakat, yang pada esensi kita berpikir adalah berkurang dari harta kita, tapi ternyata itu adalah bagi mereka yang mudha'ifun, yaitu melipat gandakan apa yang dia miliki. Pada ayat yang kedua, yaitu pada surat An-Nisa ayat 160 dan 61. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhu 'adzaban alima. Maka disebabkan kelaziman orang-orang Yahudi, yaitu ini pada kasusnya orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan mereka memakan riba, wa akhdhihimur riba. Nah, di situ waqad nuhu, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang. Artinya pelarangan riba ini tidak cuma baik bagi kaum muslimin, tapi bahkan bagi kaum-kaum terdahulu, di antaranya di sini dijelaskan secara gamblang, yaitu orang-orang Yahudi. Dan karena mereka makan harta benda dengan harta benda orang dengan cara yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Seperti itu. Pada ayat selanjutnya adalah surat Al-Imran 130. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan apa ar-riba, makan riba, adhafan mudha'afah, yaitu dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, di sini nanti diterangkan oleh para mufassir, para ulama terkait tentang adhafan mudha'afah itu maksudnya seperti apa. Kadang-kadang ini menjadi, mohon maaf, beberapa orang menyatakan kalau ribanya dikit tidak apa-apa, tapi yang dilarang hanya adhafan mudha'afah, yaitu yang berlipat ganda. Ini ada keterangan khusus oleh ulama terkait tentang adhafan mudha'afah. Pada ayat yang terakhir adalah ayat yang ultimate, yang terakhir, yaitu di surat Al-Baqarah 275 sampai pada rentetan 280 atau 281. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Redaksi yang terakhir jelas ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kita sebutkan orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan. Lantaran kenapa? Tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah apa? Disebabkan mereka berkata, berpendapat, beropini, sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas sekali pada ayat terakhir, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini pada maksud kegamblangan akan larangan riba itu sendiri. Pada hadis yang lain, landasan yang kedua yaitu dengan hadis. Yaitu pada hadis yang masyhur sekali, muttafaq alaih dan beberapa riwayat yang lain,
yaitu dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yang merusak, mubiqat, merusak akan keimanan. Apa qalu, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Wa ma hunna, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah. Wasihru, sihir. Wa qatl nafsi allati harramallahu bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali dengan cara yang hak. Wa aklur riba, disebutkan secara gamblang makan riba, yaitu makan dengan harta atau makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa aklu mal yatim, dan juga makan harta yatim. Wa tawalli yawm az-zakhfi, yaitu kabur dari medan peperangan. Dan yang terakhir yaitu wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh seorang wanita mukmin yang suci dia telah berbuat zina. Pada keterangan di sini bahwa disebutkan pada aspek yang keempat, yaitu merusak akan akidah, merusak akan iman, yaitu aklu riba. Ternyata makan riba termasuk. Hadis yang kedua, an Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil-fiddati, al-burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-syairi wat tamru bit-tamri, al-milhu bil-milhi, mithlan bimislin sawa'an bisawa'in, yadan biyadin wa idza ikhtalafat hadhil ansafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Rawahu Muslim wa ghairuhu. Ini dari perkataan Imam Muslim dan juga beberapa imam-imam hadis yang lain. Imam Ahmad juga meriwayatkan dan beberapa imam yang lain. Dari sahabat namanya Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas. Artinya pertukaran emas dengan emas. Perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Tidak mengapa jika dengan takaran yang sama dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jualah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya. Ini adalah keterangan terkait tentang bagaimana berlaku transaksi riba. Nah, posisi 6 item ini yaitu emas, perak, terus jenis bur, jenis syair, jenis tamar, jenis milah. Ini adalah disebut dengan amwal ribawi, harta-harta ribawi. Maka nanti ada beberapa keterangan apakah termasuk kategori hanya 6 ini atau yang lain. Ini ulama nanti berbeda pendapat terkait tentang menentukan illah pada riba itu sendiri. Terus selanjutnya pada hadis yang lain, an Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Berkata Muslim dan yang lainnya. Jadi sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Dia berkata, yaitu Rasulullah SAW berkata, hum sawa, mereka sama. Dan Muslim dan yang lainnya. Ya, artinya 4 orang ini mendapatkan laknat dari Rasulullah Muhammad SAW. Pada hadis yang selanjutnya, yaitu dari Imam Ibnu Majah secara mukhtasar, secara ringkas, dan juga dari Imam Hakim yang dinyatakan ini disahihkan oleh beliau. Yaitu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba 73 baban aisaruha mislu an yankiha ar-rajulu ummuhu wa inna arba ar-riba 'irdur rajul muslim. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu apa? Riba mempunyai 73 pintu. Aisaruha yang paling ringan adalah apa? Seperti mislu an yankiha ar-rajul, seorang laki-laki menikahi ibunya. Artinya na'udzubillah wal iyadzubillah, yaitu terkait tentang seorang laki-laki menikahi, mohon maaf, ibunya. Terus bagaimana wa anna arbar riba, sesungguhnya riba yang paling berat, yang paling ribanya paling riba adalah apa? Merusak kehormatan seorang muslim, yaitu irdur rajul muslim, membunuh karakter, memfitnah dan sebagainya. Nah, ini periwayatan dari Imam Ibnu Majah dan juga Imam Hakim yang dinyatakan oleh beliau ini sahih. Ragam riba. Kalau kita lihat apa sih ragam riba? Kalau kita melihat secara ringkas, merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah, dan disebutkan oleh para ulama-ulama, maka kalau kita simpulkan secara mudah kriterianya itu ada 2, yaitu riba qarat, yaitu riba yang terjadi pada utang piutang, yang kedua riba boyo, yaitu riba yang terjadi pada tukar menukar. Nah, riba boyo ini mencakup pada riba al-fadl, yang mana pertukaran ada kelebihannya. Wa riba nasi'ah ada penundaannya di situ, karena lafaz riba yang disebut dalam Al-Quran ada riba qarat atau riba jahiliyah atau riba nasa sesuai dengan penjelasan para ahli tafsir. Sedangkan lafaz riba yang disebutkan dalam hadis adalah riba al-buyu, yang termasuk dalamnya adalah riba al-fadl dan riba nasi'ah. Nah, ini ragam dari riba.
Maka riba terbagi menjadi dua, qard dengan buyuk. Kalau qard jenisnya, kalau kita lihat praktek adalah riba jahiliyah pada utang piutang, sedangkan buyuk pada dua jenis yaitu fadl, yang kedua adalah badan nasiah. Kita lihat sekarang substansi riba qard. Apa sih riba qard itu? Riba qard adalah riba yang terjadi pada praktek utang piutang. Pada prinsipnya utang piutang terjadi penambahan di sana, maka ini disebut dengan riba qard. Maka riba qard diharamkan oleh seluruh ulama tanpa terkecuali. Sesuai dengan nas-nas Al-Quran, ijma ulama, karena tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama risiko. Kalau bahasa teman-teman sekalian, yaitu high-risk heritage. Di mana ada kaidah namanya al-gunnu bil ghurmi, terus lanjutkan al-kharaj bil dhaman. Dan hasil usaha muncul bersama dengan biaya. Ada biayanya. Dan mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Tapi ini menjadi terciderai ya kaidah ini. Artinya utang piutang di sana tidak menanggung risiko, di sana tidak menanggung biaya, tapi mendapat keuntungan. Maka riba qard juga disebut dengan riba nasiah atau riba duyun. Maka di beberapa ulama menyatakan riba nasiah atau riba duyun, yang merupakan satu-satunya jenis riba yang diketahui oleh orang jahiliyah. Riba ini diambil sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo. Baik utang tersebut merupakan harga barang yang belum dibayarkan ketika akad maupun merupakan utang dari pinjaman. Jadi ini praktek yang terjadi pada masa jahiliyah. Jadi terjadinya kenapa? Karena penundaan ketika sudah jatuh tempo atau pada pokoknya. Ini yang menjadi concern pada riba qard. Contoh kasus riba di bunga bank. Kita lihat, ketika kita bicara di natural uncertain contract, artinya secara alamiah kontrak ini tidak bisa ditentukan. Kayak misalkan kita bertransaksi untuk jual beli, untungnya belum pasti. Tapi kalau kita lihat di sana, maka menjadi certain kontrak, kontrak yang sudah dinyatakan pasti, maka bagaimana ketentuannya? Maka ini terjadi namanya riba nasiah. Sebagaimana di bank konvensional dengan sistem bunganya, menggunakan tingkat bunga pada suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang belum pasti. Maksudnya bagaimana? Karena usaha yang dilakukan oleh orang yang meminjam itu belum pasti. Maka tapi memastikan dengan fixed rate, maka dinyatakan ini tidak diperkenankan. Dan hal ini diharamkan, hal ini dilarang dengan kaidah juga di antara beberapa kaidahnya, kullu qardin jarra manfaatan atau naf'an fahuwa riba. Maka setiap kali pinjam-minjam yang memberikan atau diambil darinya, memberikan kemanfaatan, maka itu termasuk kategori jatuh pada riba. Pada kaidah ini sebenarnya ini adalah hadis, tapi hadisnya dhaif, bahkan Imam Bukhari menyatakan hadisnya mungkar. Tapi ketika ditelisik dari matannya, para ulama sepakat bahwasanya menjadi kaidah ijma, ini menjadi keputusan bahwasanya ini bisa untuk ambil sebagai kaidah, bukan dalam kategori hadis tapi kaidah untuk menjadi landasan. Contoh kasus riba jahiliyah. Kalau kita lihat pada tabarruk kontrak, di mana kontrak-kontrak akad-akad yang tujuannya adalah untuk sosial, membantu. Ketika membantu ditambah dengan keuntungan, maka bagaimana terjadi? Maka ini terjadi pada riba jahiliyah. Jadi utang piutang yang sifatnya tolong-menolong ternyata diambil keuntungannya. Maka versus dibandingkan dengan tijari kontrak, yaitu akad yang sifatnya untuk keuntungan. Maka ketika implikasinya mendapatkan keuntungan, maka di sana adalah jual beli dan perdagangan. Maka bagaimana konsekuensinya ketika kita bicara yang praktek pertama, yaitu tabarruk kontrak dengan keuntungan, maka dinyatakan no, fahad haram. Sedangkan yang kedua, maka dinyatakan yes, boleh, karena memang tujuannya untuk keuntungan. Maka dilarang karena memperlakukan akad tabarruk sebagai tijari. Sedangkan yang kedua diperbolehkan karena pada hakikatnya akad tijari adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pada selanjutnya contoh kasus, ini misalkan saja, ini ada Budi meminjamkan uangnya 1 juta kepada Alex dengan kesepakatan bahwa Alex akan membayarkan 1,3 juta selama periode pengembalian 3 bulan. Penambahan 300.000, mohon maaf, ini 300.000. Ini tersebut merupakan riba qard yang terjadi pada akad tabarruk utang piutang antara keduanya dan ini diharamkan. Ini harus diperhatikan. Coba kita lihat utang piutang dengan tambahan. Terus ada jual beli cicil kredit, harga cash dengan harga cicil berbeda. Apakah ini mirip-mirip? Maka kita lihat sekilas mirip. Maka kalau kita analisa teman-teman sekalian, sekilas utang piutang dengan tambahan dan jual beli cicil, taksid atau muajjal itu mirip, di mana keduanya terdapat tambahan pada modal. Harga cicilan lebih tinggi dari harga cash atau tunai karena pembayarannya tempo. Nah, akad ini pada intinya substansinya itu beda. Sebagaimana Profesor Rafiq Yunus Al-Masri menyatakan, maka pada sisi perpindahan pemilikannya itu berbeda. Jual beli barang maka pemilikan akan berpindah selamanya, mu'abbad. Sedangkan pinjam-minjam masih menjadi milik orang yang mengutangi, yaitu kreditor. Maka artinya ini berbeda pada substansinya. Maka jual beli penjual menjaminkan produknya dalam keadaan baik kecuali telah terjadi akad perpindahan. Maka di sini diperbolehkan untuk mendapatkan kompensasi
dengan tanda kutip dia menanggung dari keuntungan yang belum dia dapatkannya. Maka ini pada konteksnya berbeda. Hukum riba qard bagaimana? Hukumnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, ijma ulama, riba qard atau jahil atau nasihat dinyatakan haram. Nah, ini jadi sudah gamblang ya. Pada kasus yang ini, para ulama sepakat yaitu keharamannya. Sedangkan ancaman dari pelaku riba diantara disebutkan di Al-Baqarah 279, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tadzlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, yaitu fa'dzanu biharbin, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Wa in tubtum, ketika engkau atau sudah bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka dari pengembalian riba, maka bagimu pokoknya saja. Pokok dari hartanya saja. Maka apa? La tadzlimuna wa la tadzlamun, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat ini merupakan ancaman yang sangat tegas dari Allah SWT dan Rasul, yaitu berupa apa? Para pelaku riba, yakni peperangan. Peperangannya bagaimana? Di dunia dan akhirat. Artinya di dunia keberkahan akan diambil, kesengsaraan, keberkahan harta, anak, keluarga, semua akan diambil. Akan diperangi oleh Allah SWT. Dan akhirat tentunya mendapatkan adab yang sangat pedih. Bagi mereka yang telah mengetahui dan terus-menerus melakukan praktik riba, maka tidak lain adalah peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana seorang hamba, makhluk, berperang dengan Robnya, Tuhannya, maka ini hal yang sangat-sangat pedih sekali. Bahkan beberapa keterangan Imam Malik ketika membaca ayat ini, beliau terisak-isak menangis, maka beliau bilang di antara beberapa redaksinya adalah, aku tidak pernah melihat ayat yang memang Allah langsung memerangi hambanya. Maka ayat ini ayat yang sangat pedih sekali, keras sekali kepada para pelaku riba. Makosid atau tujuan pelarangan riba apa sih? Di sana ada 3 minimal. Pertama adalah uang, yaitu menjadi alat tukar. Artinya meletakkan porsi uang sebagai mata uang, sebagai alat tukar, currency, di mana terjadi sirkulasi barang di sana dan jasa. Maka uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan, atau bahasa di perbankan, uang menganakkan uang. Nah, ini tidak boleh. Tetapi uang didapatkan dengan kerja dan produktivitas. Yang kedua, mencegah para rentenir berbuat zalim. Ya, karena apa? Karena tentunya memberikan charge yang lebih besar, menerima pinjaman, karena praktek riba berarti memberi pinjaman, mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan. Maka ini perkara zalim yang wajib untuk dihindarkan. Yang ketiga, terjadi pelanggaran pada kullu qardin jarra naf'an atau manfaatan fa riba. Karena pelarangannya di sini tujuannya apa? Karena untuk menghindari, yaitu posisi kaidah agar tidak terlanggar. Kaidahnya harus tetap didirikan. Setiap pinjam-pinjam maka tidak boleh di sana ada kemanfaatan yang diambil. Ini dinyatakan riba kalau diambil kemanfaatannya. Lingkup riba qard, maka riba qard berlaku pada barang ribawi atau non ribawi, amwal ribawi atau non ribawi, yang disebut 6 pada yang depan tadi. Emas, perak, terus jenis syair, jenis bur, jenis milah, dan jenis satu lagi adalah tamr. Jika manfaat atau kelebihan tambahan atas pinjaman diperjanjikan atau dipersyaratkan dalam akad itu, maka menjadi riba. Artinya kalau dijelaskan di awal, kalau diterangkan dan diperjanjikan dan dipersyaratkan pada awal kontrak akan ada tambahannya, maka ini jelas kata riba. Sedangkan yang kedua, jika manfaat atau kelebihan atau tambahan pada transaksi tidak dipersyaratkan, maka dinyatakan ini hibah dan sedekah. Artinya apa? Setelah selesai kontrak, misalnya minjam 10 juta, selesai pinjam-pinjam itu, terus diberikan misalkan tambahan oleh pihak satu lagi tanpa ada syarat, maka dinyatakan ini sedekah atau hibah. Boleh. Nah, yang ketiga ini terjadi beberapa perbedaan pendapat. Nah, ini jika memberikan hadiah sebelum masa pelunasan, maka ini termasuk kategori riba. Jika terkait dengan pinjaman yang diterimanya. Ketika dia ada keterikatan dengan pinjaman yang diterimanya dan dia diwajibkan atau tanda kutip pada pokok peminjamannya dan ini memberikan hadiah, maka dinyatakan ini riba. Tapi ketika terdapat pengecualian uruf, misalkan ada satu pihak menikahkan anaknya, dan ketika ada yang menikahkan satu pihak lagi, misalkan debitur yang punya hutang, yang berhutang kepada pihak lain, terus memberikan hadiah kepada anaknya dan sebagainya. Itu bagaimana? Maka di antara beberapa pendapat ulama menyatakan itu tidak tidak mengapa. Tapi harus berhati-hati kalau dalam posisi berhutang. Praktek riba qard pada kontemporer banyak sekali sebenarnya, terkait tentang misalkan produk bank konvensional seperti pembayaran bunga, tabungan, deposito, giro, dan lain-lainnya yang biasanya adalah utang. Lembaga pembayaran konvensional seperti kredit pembiayaan kendaraan motor, KPB, dan sebagainya. Kredit perumahan rakyat konvensional. Pada intinya adalah apa? Yaitu fixed and predetermined rate pada utang piutang. Maka ini dinyatakan tidak boleh.
Alternatif yang halal bagaimana? Maka kalau kita lihat di sini, makosidnya kita tahu pada kategori riba qarad, uang artinya tidak boleh menjadi komoditas, dia harus menjadi alat tukar dan menghasilkan barang ya. Faktor penyebabnya yaitu menciderai tentang al-ghunmu bil ghurmi wal kharaju bil zaman dan kullu qardin jarnafan fa riba, dan yang terakhir solusinya apa? Yaitu pinjaman sosial tanpa ada bunga sama sekali. Artinya kalau minjam kepada orang ya tanpa ada bunga. Maka kalau ingin Anda mendapatkan keuntungan dengan cara apa? Akad bagi hasil, baik dengan cara mudharabah atau syirkah dengan porsi keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak. Maka ini menjadi solusinya. Caranya bagaimana? Maka dengan cara syirkah atau cara dengan mudharabah. Ini fatwa terkait tentang beberapa seputar riba qarad, ada di antaranya riba terkait tentang giro, tabungan, dan sebagainya. Disebutkan di sana giro yang tidak diberikan syariah, yaitu apa? Giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Sama seperti tabungan juga, yang tidak dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan banyak-banyak sekali terkait tentang fatwa tersebut, pada intinya di sana diberikan solusi di mana yang halal. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan banyak diskusi di kelas. Semoga Allah SWT mudahkan dalam memahami konteks ini. Aku qouli hadza ma'atiyabit tamaniyati bit taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.